Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiah Adawiyah dari Prodi Manajemen PJJ S1 kelas MJ503. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan judul Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Indonesia dalam Menghadapi Pengaruh Bisnis Global. Globalisasi telah membuka arus perdagangan bebas dan investasi asing yang semakin luas. Di satu sisi, hal ini membawa peluang, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan bagi selaku usaha lokal. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun saat ini menghadapi persaingan ketat dari produk global. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh bisnis global terhadap UMKM dan bagaimana peran hukum bisnis dalam perlindungan dari pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah UMKM kopi lokal yang mengalami penurunan penjualan akibat masuknya produk kopi internasional. Permasalahan yang dihadapi antara lain, pertama, kemas dan promosi produk global lebih kuat. UMKM belum memiliki sertifikasi, kurangnya digital marketing. Lalu solusi yang dapat kita lakukan meliputi pendampingan hukum merek, pelatihan digital marketing, lalu bantuan sertifikasi produk, dan fasilitas masuk ke marketplace. Untuk slide selanjutnya, ada kajian teori. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi kerakyatan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Teori ini menekankan bahwa rakyat adalah pelaku utama ekonomi dan negara berperan melindungi pelaku usaha kecil. Prinsip utamanya meliputi keadilan sosial, pemerataan ekonomi, perlindungan UMKM, penguatan ekonomi lokal. Teori ini relevan sebagai dasar perlindungan UMKM dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Untuk selanjutnya, ada hasil dan pembahasan dari dampak globalisasi. Dampak ekonomi global terhadap UMKM antara lain masuknya produk impor, persaingan harga dan kualitas, perubahan pola konsumsi, tuntutan standar internasional. Namun, globalisasi juga membawa dampak positif seperti akses pasar global, peluang ekspor melalui digitalisasi, integrasi dalam rantai pasok global. Untuk pembahasan selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan ekonomi kerakyatan. Kelebihan ekonomi kerakyatan antara lain mendorong kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ekonomi nasional, memberikan perlindungan bagi UMKM. Namun, terdapat kelemahan seperti ketergantungan pada kebijakan pemerintah, daya saing produk masih rendah, dan keterbatasan modal usaha. Untuk selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi UMKM. Beberapa faktor utamanya yaitu faktor hukum bisnis ya. Pertama, perlindungan merek, kepastian kontrak, dan regulasi persaingan usaha. Untuk faktor permodalannya, ada akses KUR, lalu kredit mikro, lalu pembiayaan digital. Yang selanjutnya ada digitalisasi dan dukungan pemerintah. Faktor digitalisasi juga sangat penting, meliputi e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital. Selain itu, dukungan pemerintah juga berperan besar seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP Nomor 7 Tahun 2021, kemudahan perizinan, dan program pemberdayaan UMKM. Untuk slide selanjutnya, ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional. Globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan pemberdayaan UMKM sangat diperlukan. Ekonomi kerakyatan tetap relevan sebagai dasar penguatan UMKM. Adapun rekomendasinya yaitu pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pendampingan hukum. UMKM harus meningkatkan inovasi dan digitalisasi. Lalu lembaga keuangan perlu mempermudah akses pembiayaan. Slide terakhir yaitu
Sekian ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.